Terus kemarin kan kita sudah belajar tentang Islam itu menurut orientalis, kata-kata Islam terdiri dari 5 huruf. Udah kemarin? The word of Islam consists from 5 letters. Kata-kata Islam terdiri dari 5 huruf. Udah pernah dicatat? Kalau belum dicatat ulang, kalau sudah lupa catat ulang. Kalau belum catat ulang. Belum ya? Belum. Udah kan? Kata-kata Islam terdiri dari 5 huruf. I-nya apa kemarin? Iya betul lah, sudah kemarin itu. I-nya itu internasional. S-nya? Sosialistik, sudah. L-nya? Liberalistik, mengandung nilai-nilai kebebasan. A-nya? Advice. Ya kan? Jadi dalam Islam itu banyak advice, banyak nasihat-nasihat. Nah, sekarang kita dengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Hubungan antara Tuhan dengan orang tua. Siapa ingin cari kesayangan Tuhan, berbuat baik kepada orang tua. Buka dalam surat 31 ayat 14 sampai 20. Ayat 14 sampai 20. Baca Raihan, artinya saja Raihan. Surat Luqman, surat 31 ya. Surat 31 ayat 14 sampai ayat 20. Baca artinya. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menampingnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kamu kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu lakukan. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkan untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, dan sombong lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tentang berdasarkan ilmu, petunjuk dan kitab suci yang meneranginya. Itu ya. Ada kejadian di Cina. Di mana kejadiannya? Cina. Apa agamanya Cina? Konghucu, dan sebagian dia ateis. Jadi kejadian di Cina itu seorang anak dipelihara oleh ibunya, dan anak itu pintar. Lalu anaknya itu dapat beasiswa sekolah di kota. Yang ibunya tinggal di desa. Jadi anaknya itu pintar, sambil dia sekolah dapat beasiswa, bisa dia beli mobil dan mengajar di beberapa perguruan tinggi dia sebagai asisten dosen baru. Tapi yang jelas uang sakunya banyak, dapat mobil, punya rumah. Dia masih bujangan. Lalu
lama dia tak pulang ke kampung. Dia tetap di kota sebagai orang sukses. Lama dia tidak pulang kampung, rindu sama orang tuanya. Dibawanya lah sambil-sambil pergi wisata karena pemandangan di kampungnya indah, berbukit-bukit, gunung dan ngarai. Dibawanya lah pacarnya pulang ke kampung. Setelah pulang ke kampung, di tengah jalan menuju kampung itu, nampaklah seorang orang gila dari jauh. Tapi orang gila itu mirip dengan ibunya. Nampak dia, ada orang gila nih di jalan. Tapi kok mirip dengan ibuku. Lama dia perhatikan. Orang gila itu duduk di situ, dia duduk pula di situ, berhenti mobilnya itu. Kok mirip dengan ibuku ya? Tapi aku udah lama gak ketemu, 5 tahun lebih gak ketemu dengan ibuku. Kayak mirip. Bagaimana nih ya? Sudah itu didekatinya orang gila itu. Setelah didekatinya, tak kenal siapa tadi. Ibunya itu orang gila itu dengan dia pun tak kenal juga. Cuma mirip. Lama-lama ditegurnya siapa tadi? Orang gila tadi. Apa katanya? Tengoknya wajahnya. Apakah engkau ibuku? Katanya. Apa dia orang gila tadi? Apakah kamu anakku? Nah, kesian juga kita ya. Apakah kamu ibuku? Apakah kamu anakku? Katanya. Jadi sama-sama lupa dia. Yang ibunya lupa dengan anaknya, anaknya melupa. Rupanya iya itu ibunya rupanya. Jadi untuk meyakinkan dia bahwa itu memang ibunya yang sudah gila, menyanyi dia. Karena waktu kecil ibunya selalu mengajarkan menyanyi dia. Wahai anakku, hormati ibumu agar menjadi orang berguna. Aduh, sedih gitu ya. Gak tahan Bapak dengar ceritanya. Karena Bapak lihat filmnya itu. Nah, jadi yang sedihnya itu ketika dia menyebut nyanyinya itu tadi, disambung oleh ibunya. Nyambung dia, apa yang dinyanyikan anaknya itu bersambung dengan ibunya. Betul lah ini ibuku. Bagaimana sikapnya terhadap ibunya? Nyata itu memang ibunya, tapi sudah gila. Di sebelahnya dia didampingi oleh cewek cantik, calon istrinya, tunangannya yang sangat cantik, pakaiannya mewah, hidupnya istimewa, tinggalnya di kota, bersih, harum. Tapi ketemu dengan ibunya, orang desa, pakaian compang-camping, baunya busuk, dan sudah jelek. Nah, kalau dia masih bagaimana sikapnya itu? Ibu kita ternyata sudah gila. Di samping ada tunangan yang cantik, bersih, harum. Yang ini dihadapi ibu yang sudah jelek, baunya busuk. Bagaimana sikap kalian terhadap ibu yang dia yakin itu ibunya karena nyanyinya disambung? Ini pasti ibuku. Kalau ibu orang lain pasti nggak nyambung. Nah, teringat dia. Apa aja nyanyi dia waktu kecil disambung oleh ibunya. Betul lah, kau adalah ibuku. Apakah kau ibuku? Jawab ibunya. Apakah engkau anakku? Ya Allah. Nah, kalau dia bagaimana tuh? Bagaimana sikap terhadap orang tua yang sudah gila? Gimana kira-kira? Bawa pulang ke rumah. Kalau Maria macam mana? Orang tua sudah gila, macam mana? Kira-kira terhadap ibu yang seperti itu. Kalau Durun macam mana? Apa sikap terhadap ibu yang sudah busuk dan sudah gila? Ketemu di jalan, macam mana sikap Durun? Bawa pulang.
Bawa pulang. Kalau siapa? Anissa? Bawa psikolog ya. Artinya diobati gitu ya. Kalau Siti, gimana? Bawa ke rumah. Enggak langsung bawa ke psikolog. Enggak, bawa ke rumah dulu. Nah, ternyata yang siapa tadi, yang laki-laki tadi, pertamanya dia tahu itu ibunya. Wah, insyaallah. Dipeluknya ibunya. Insyaallah. Diciumnya ibunya yang busuk itu, dipeluknya. Begitulah dia cinta kepada ibunya. Jadi yang terbayang oleh Ustadz ya, ibu kita di kampung, kita tidak tahu sakitnya macam mana. Jadi cinta kepada ibu itu dalam Quran tadi katakan adalah menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berhasil, selalulah doakan orang tua kita, Masya Allah. Jadi sangat erat hubungan antara ketaatan kepada ibu bapa, bagian dari ketaatan untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba sambung surat Luqman tadi sampai ayat berapa tadi? Ayat 20. Iya. Sambung sampai ayat 30 si Siti. Baca Siti. Luar biasa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Iya. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya akan menyuruh mereka ke dalam api, dalam azab api yang menyala-nyala. Itu. Lanjut. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah